fatal karena pada dasarnya kan Pak Presiden itu alergi dengan demo. Oh gitu. Kata Mayor Teddy. Jadi kalau demo itu membuat beliau jadi apa ya? Dianggap itu kegaduhan, ya, membuat gaduh suasana gitu. Mengejutkan. Profesor Satrio, mantan Menteri Pendidikan yang dicopot oleh Presiden Prabowo dari jabatannya setelah bekerja selama 120 hari, membuat pengakuan yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Ya, Profesor Satrio dicopot ternyata karena dianggap biang terjadinya 2 aksi demonstrasi, dan salah satunya adalah demonstrasi besar-besaran 17 Februari 2025 yang bertajuk Indonesia Gelap dilakukan oleh ribuan mahasiswa di lebih dari 25 kota besar di Indonesia. Namun kejutannya bukan hanya itu. Menurut Profesor Satrio, kejadian itu diawali dengan kedatangan ajudan Prabowo, Mayor Teddy ke rumah Profesor Satrio, dan menyampaikan secara langsung kemarahan Prabowo. Menurut Profesor Suryo, Teddy menyampaikan bahwa Prabowo orang yang alergi dengan aksi demonstrasi. Kejutan selanjutnya, Profesor Satrio mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran dana pendidikan yang memangkas anggaran beasiswa dan biaya operasional perguruan tinggi sudah diatur sebelum informasi pemangkasan disampaikan ke Kementerian Pendidikan. Dan itu berarti bahwa rencana penarikan anggaran beasiswa dan operasional perguruan tinggi bukan inisiatif Menteri Pendidikan. Profesor Satrio kemudian berjuang di DPR agar dana pendidikan itu dikembalikan, namun ternyata itu yang membuat Presiden Prabowo menjadi murka. Profesor Satrio pun resmi diberhentikan pada 19 Februari 2025, tepat 4 bulan sejak dilantik 20 Oktober 2024. Untuk kejelasan selengkapnya, simak video pengakuan Profesor Satrio berikut ini, jangan di-skip, agar dapat mendapatkan pemahaman yang utuh. Jadi hari Selasa malam tanggal 18 Februari yang lalu jam 10 malam Mayor Teddy ke kediaman saya di Widya Chandra. Kemudian beliau bicara intinya menganggap saya punya kesalahan yang fatal. Terjadinya demo di kantor tanggal 20 Januari 2025 dan terjadinya demo tentang UKT oleh mahasiswa BEM tanggal 17 dan 18 Februari 2025. Jadi ada 2 yang disoroti gitu ya, Prof? Yang beliau anggap itu yang fatal karena pada dasarnya kan Pak Presiden itu alergi dengan demo. Oh gitu. Kata Mayor Teddy. Jadi kalau demo itu membuat beliau jadi apa ya? Dianggap itu kegaduhan, ya, membuat gaduh suasana gitu. Sempat keluar kan karena memang rakernya kan terbuka. Waktu di raker ditanya oleh ketua sidang, beliau tanya apakah tutup atau terbuka. Memang terserah pimpinan DPR. Beliau mengatakan terbuka aja ya supaya semua tahu. Siap, silakan. Nah, saya ceritakan semua. Saya ceritakan awalnya kan ada perintah Presiden untuk efisiensi dan keuangan kan diminta untuk mengusulkan efisiensi di tiap kementerian. Kemudian kami yang kami dapatkan angkanya efisiensi yang pertama itu kita harus mengurangi sebesar 22 triliun. Betul. Dari 57 triliun yang kita punya anggaran kita. 57 triliun dipotong 22 triliun. Kita sedang menyusun pemotongan seperti apa. Muncul lagi dari Kementerian Keuangan, ternyata hanya 14 triliun. Pemotongan itu dan keuangan sudah keluar dengan pos-pos yang dipotong. Yang dipotong apa saja? Diusul dipotong oleh kementerian. Kan mereka usul. Itu belum diketok ya berarti ya? Belum. Kan mereka usul kan? Dipotong lah macam-macam, termasuk saya lihat di situ ada potongan beasiswa, pengurangan dari KIP kuliah, bantuan perguruan tinggi dan sebagainya itu. Dan saya mencoba untuk menyusun lagi bagaimana pemotongan ini jangan sampai mengganggu. Paling nggak saya perjuangkan mati-matian tuh untuk beasiswa dan KIP kuliah, ya supaya nggak ada kenaikan UKT. Saya tahu karena kuliah potong, itu kampus-kampus biasanya kemudian menaikkan UKT dengan dalih kan dipotong oleh pemerintah. Kita mesti survive kampusnya ini. Kasih mahasiswa kalau nggak dapat beasiswa kan? Iya betul. Nah, saya perjuangkan itu. Nah, DPR saya perjuangkan, ceritakan.
kami usul dari kementerian kami, pagu untuk yang beasiswa dan KIP kuliah ini dikembalikan ke pagu semula sebelum dipotong. Karena kalau dipotong ada kemungkinan kampus akan menaikkan UKT. Saya minta sekali lagi, tolong UKT dan KIP kuliah dan beasiswa itu dikembalikan ke pagu semula, artinya nggak dipotong. Ya. Yang lain dipotong, saya setuju. Ya. Yang tidak mengganggu kegiatan mahasiswa itu. Itu yang saya ceritakan. Rapat terbuka kan diliput juga oleh media. Betul. Ya, kemudian disiarkan juga dengan intonasi yang sepertinya heboh gitu loh. Ya kan, itu mentriknya media supaya ini kan, supaya mendapatkan perhatian dari dari pemirsa gitu kan. Nah, itu kemudian oleh Mayor Teddy dianggap satu kegaduhan ya. Fatal karena membuat kegaduhan seperti itu. Yang dipotong itu dari KIP kuliah yang kita jadwalkan anggarkan sebesar 13 triliun. Itu sempat dipotong itu 20%. Artinya gini, bukan dari besarnya ya. Tapi kan udah ada orang-orangnya. Udah jumlah kepala udah ada. Potong betul ada yang nggak dapat kan sebagian. Nah kan dia pasti protes kan. Kasihan gitu loh. Kalau pemotongan lain yang nggak ada pengaruh pada nasib orang, mungkin saya nggak ada masalah. Tapi ini nasib orang nih. Bisa dikasih, tiba-tiba dipotong. Itu yang kami hindari kalau bisa, supaya tetap perguruan tinggi jalan dengan baik. Dan harapan saya kalau itu nggak dipotong kan mungkin nggak gaduh gitu ya. Atau anak-anak juga merasa itu jalan semua. Setelah Mayor Teddy mengatakan ada kesalahan fatal dengan 2 demo itu, kemudian saya menjelaskan pada beliau bagaimana yang sebetulnya kejadian dan kenapa saya seperti itu, karena ada perintah Presiden supaya pertama bersih-bersih, jangan ada korupsi, yang kedua kan jangan sampai UKT naik. Kan beliau malah kampanye kan perlu gratis gitu kan. Jadi kan pesannya seperti itu. Nah, saya ngawal itu gitu kan. Ingin menyelaraskan saja dengan kampanyenya begitu ya, Bro. Tapi karena masih disalahkan juga oleh Mayor Teddy, saya minta waktu. Boleh nggak Mayor Teddy saya ngadep Pak Presiden secepatnya untuk kan masih demo juga tuh, untuk meluruskan apa yang saya kerjakan. Kalau nanti memang setelah beliau mengatakan salah, ya saya terima itu. Saya minta waktu dulu lah, kasih kesempatan saya untuk menjawab itu loh. Hak jawaban perlu. Ya. Beliau janji, oke lah, saya janjikan dengan Pak Presiden cari waktu nanti. Walaupun malam ini saya juga hubungi beliau, kalau beliau berkenan, Pak Menteri ngadep beliau. Saya tunggu. Malam nggak ada kabar. Tanya lagi, Pak Teddy kapan nih? Oh belum sekarang. Kalau jam 12 malam, saya jaga-jaga nih. Kalau ketemu Presiden, kemudian saya ceritakan yang saya kerjakan itu, dan kalau beliau mengatakan itu tidak betul, saya akan langsung mengajukan pengunduran diri. Secara gentleman akan mengundurkan diri. Ya, karena menganggap memang saya kerjakan tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Harapan pemerintah seperti apa? Siapa yang surat pengunduran diri malam itu? 12 malam saya bikin. Udah siap kan di amplop rapi. Saya pegang. Pagi-pagi tanya lagi Pak Teddy, bisa nggak ketemu Pak Presiden? Belum. Sampai siang hampir jam 12 masih belum juga. Ya saya sudahlah, mungkin memang nggak bisa ketemu. Ya saya sampaikan aja. Kalau tersebut saya sampaikan ke Mensesnek. Siapa yang menerima, Prof? Yang terima karena menterinya nggak ada, Pamen juga nggak ada. Yang terima itu kepala tata usahanya Mensesnek. Ibu siapa saya lupa namanya. Kasih Bu, tolong sampaikan ke Presiden surat ini. Kan lewat Seknek. Ya baik Pak, ya udah sampai suratnya, saya kembali ke kantor. Wartawan ngumpul di depan kantor itu kan, karena udah menjelang itu, udah mulai ada berita-berita itu kan. Udah mulai ada berita resapel ya. Nah, saya ngomong ke media waktu itu, ya saya baru menyerahkan surat pengunduran diri pada ke Presiden, dan saya katakan ya karena saya sudah bekerja keras, kemudian kerja sebaik mungkin. Kalau memang tidak memenuhi harapan pemerintah, ya saya mengajukan pengunduran diri. Seperti itu ceritanya. Prof sedang menunggu kabar untuk pengen ketemu Presiden pagi-pagi itu dengan sudah siap dengan surat pengunduran diri.
Katanya di saat yang bersamaan pagi itu juga Prof Brian itu sudah dihubungi juga dengan Prof Teddy, dengan Mayor Teddy begitu ya. Ketika host bertanya ke Profesor Satrio bahwa di pagi hari, 19 Februari ketika di saat bersamaan Profesor Satrio mengantar surat pengunduran dirinya, di pagi itu juga ternyata Mayor Teddy sudah menghubungi pengganti Profesor Satrio, tidak ditampik oleh Profesor Satrio. Itu berarti bahwa kedatangan Mayor Teddy ke rumah Profesor Satrio malam tanggal 18 Februari 2025 bukan lagi untuk menyampaikan peringatan mengingatkan ketidaksukaan Prabowo atas munculnya aksi demo, tetapi lebih kepada pemberitahuan bahwa Profesor Satrio dipecat. Dan mirip dengan kasus Gus Miftah, skenario pun disusun agar sang profesor tidak terkesan dipecat. Profesor Satrio diberi kesempatan mengajukan surat pengunduran dirinya, walau tidak berjalan mulus, karena pemanggilan calon pengganti yang mendahului masuknya surat pengunduran diri tersendus oleh wartawan. Dalam pemaparannya di DPR, Profesor Satrio memberikan gambaran bahwa jika anggaran pendidikan dipangkas, maka akan ada lebih dari 600.000 penerima beasiswa di tahun 2025 yang batal dapat beasiswa, dan ancaman kenaikan UKT di semua perguruan tinggi, karena dana operasional perguruan tinggi dipangkas. Dan fakta inilah yang kemudian memantik demonstrasi besar-besaran di 25 kota besra di Indonesia, dan bahkan memicu penolakan makan gratis oleh pelajar di 5 provinsi di Papua. Aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan pelajar ini adalah salah bukti bahwa mereka lebih memilih pendidikan gratis dan berkualitas dibandingkan makan gratis. Hal yang sama yang diperjuangkan oleh Profesor Satrio. Sayang sekali, keinginan sang profesor bertentangan dengan kehendak presiden yang lebih memilih makan bergizi gratis. Walau pada akhirnya imbas dari tekanan masa anggaran beasiswa tidak jadi ditarik, tapi ide dan semangat Profesor Satrio meningkatkan kualitas pendidikan harus pupus di tengah jalan. Andai saja masih ada orang-orang berintegritas tinggi di kementerian seperti Profesor Satrio yang berani bersuara memperjuangkan nasib orang kecil, mungkin nasib lebih dari 1 juta calon pegawai negeri sipil dan P3K yang harus menunggu selama 1 tahun untuk bisa menikmati gajinya juga bisa diperjuangkan. Rakyat tidak bisa berharap lagi pada para wakilnya di DPR. Karena DPR hanyalah petugas partai yang hanya bisa bersuara sesuai keinginan pemilik partai. Anggota DPR yang berada di barisan koalisi permanen koalisi Kim Ples yang berani melawan kebijakan pemerintah, berarti mengingkari kesepakatan koalisi. Rapat-rapat di DPR tidak lebih permainan sirkus mengundak gelak tawa orang-orang yang berakal sehat. Hanya segelintir anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang mencoba memilih jalan sendiri, namun suara mereka hanyalah ibarat sebutir pasir di pinggir pantai. Terlihat sesaat lalu hilang tersapu oleh ganasnya gelombang.